Hai, dengan Lena di sini. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan teorema sisa. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu teorema sisa. Yuk kita bahas soal-soalnya. Soal pertama yang kita bahas. Suatu suku banyak fx jika dibagi x kurang 2 sisanya 5. Dan jika dibagi x tambah 3 sisanya negatif 10. Tentukan sisa jika fx dibagi x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Oke, kita bisa menyelesaikan soal yang pertama ini dengan dua cara. Cara yang pertama, saya akan menggunakan cara uraian. Kemudian cara kedua nanti kita akan gunakan teorema sisa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Cara pertama, kita mengingat bahwa dalam hal ini suku banyak di soal ini disebutkan dengan nama fx. Suku banyak atau fx itu sama dengan pembagi, dalam hal ini pembaginya adalah x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 dikali dengan hasil bagi, kita tuliskan dalam hx, ditambah dengan sisa. Nah, sisa inilah yang ditanyakan di soal sx. Oke, kita lanjut. Suku banyak fx sama dengan pembaginya ini bisa kita faktorkan dengan x dikurang 2, x ditambah dengan 3. Kemudian dikali dengan hx. Nah, kita ingat suatu suku banyak kalau dibagi dengan suatu pembagi maka sisanya maksimum berderajat derajat pembagi dikurangi 1. Karena pembagi dalam hal ini berderajat 2, berarti sisanya maksimum berderajat 1. Jadi kita bisa misalkan sisanya ini dengan ax ditambah b. Jadi tugas kita di sini adalah mendapatkan nilai A dan B, maka kita bisa mendapatkan jawaban sisanya dalam bentuk AX tambah B. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di soal. Di soal dikatakan jika fx atau suku banyak, dalam hal ini fx, dibagi dengan x dikurang 2, dikatakan sisanya 5. Sisanya 5. Nah, ini berarti berdasarkan teorema sisa yang sudah kita pelajari, ini berarti nilai untuk F2 itu sama dengan 5. Dalam hal ini bisa kita tuliskan kalau X kita ganti dengan 2, maka di sini nilainya 2 dikurang 2 akan bernilai 0. Kalau 0 dikalikan nanti dengan nilai X tambah 3 hasilnya 0. Kita kali lagi dengan X, hasilnya tetap 0. Maka yang tersisa tinggal kita substitusi X-nya dengan 2 dikali A, berarti 2A tambah B. Maka kita tuliskan di sini 2A ditambah B, nilainya akan sama dengan 5. Begitu juga untuk pernyataan kalimat soal yang kedua, dikatakan jika dibagi X tambah 3 bersisa negatif 10. Artinya kalau fx dibagi dengan X ditambah 3, dikatakan sisanya adalah negatif 10. Ini berarti berdasarkan teorema sisa, untuk nilai F negatif 3, nilainya adalah negatif 10. Maka dengan cara yang sama kita substitusikan ke suku banyak sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Maka kalau kita substitusi nilai X sama dengan min 3, di X tambah 3 nilainya akan 0. Maka ini secara keseluruhan nilainya juga akan 0. Maka yang tersisa nilainya tinggal kita substitusikan. A dikali negatif 3 berarti negatif 3A. Lalu ditambah dengan B, nilainya adalah negatif 10. Nah, ini bisa kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B. Kita kurangkan, B dikurang B hasilnya 0. Kemudian 2A dikurang negatif 3A sama dengan 2A tambah 3A sama dengan 5A. Kemudian 5 dikurang negatif 10, berarti 5 tambah 10 sama dengan 15. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya adalah 3. Nilai A-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah dapat nilai A, maka nilai B bisa kita substitusikan. Kita pilih aja persamaan yang pertama. Saya tulis di sini 2A ditambah B sama dengan 5. Kita substitusi, gantikan A-nya dengan 3, berarti 2 kali 3 ditambah B sama dengan 5. Berarti ini 6, maka B-nya sama dengan 5 dikurang 6. 5 dikurang 6. Maka kita peroleh nilai B-nya sama dengan negatif 1. Oke, dari sini kita bisa simpulkan. Jadi, sisa suku banyak yang ditanya di soal ini atau sama dengan XX, dalam hal ini tadi kita misalkan dengan AX tambah B, maka nilainya sama dengan A-nya 3, berarti 3X, B-nya negatif 1. Maka hasil yang kita dapat adalah sisanya sama dengan 3X dikurang 1. Nah, ini cara yang pertama.
Cara kedua, untuk soal yang pertama, kita bisa gunakan rumus teorema ketiga untuk teorema sisa, di mana rumus ini kita bisa gunakan kalau suku banyak itu dibagi dengan pembagi berderajat 2, atau kalau difaktorkan dalam X dikurang H1, X dikurang H2, maka kita bisa gunakan rumus untuk teorema yang ketiga, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana kita bisa menentukan sisa dengan menggunakan rumus Sx sama dengan FH1 dikurang FH2 per H1 dikurang H2 ini untuk koefisien X, ditambah dengan H1 dikali dengan FH2 dikurang dengan H2 dikali dengan FH1 per H1 dikurang H2. Nah, kita bisa gunakan rumus untuk teorema yang ketiga pada teorema sisa ini. Oke, kita lihat di soal. Di soal, pembaginya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 2, X ditambah 3. Berarti dalam hal ini kita bisa peroleh H1-nya adalah 2 dan H2-nya adalah negatif 3. Oke, kalau H1-nya 2 berarti kita bisa dapatkan nanti FH1 berarti sama dengan F2. Kita lihat di soal. Dikatakan di soal, jika dibagi X dikurang 2, ini adalah H1 ini, sisanya 5. Berarti kita dapat F2 itu nilainya adalah 5. Sementara untuk FH2, H2 ini adalah negatif 3. Kita lihat di soal, jika dibagi X tambah 3, ini untuk H2, sisanya negatif 10. Berdasarkan teorema sisa, berarti kita dapat F-3, nilainya adalah negatif 10. Oke, berikutnya kita tinggal substitusi H1 sama dengan 2, H2 sama dengan negatif 3, kemudian FH1 sama dengan 5, dan FH2 sama dengan negatif 10 ke rumus yang sudah kita tuliskan. Oke, jadi kita tinggal tulis di sini. Kita lihat FH1. FH1 dalam hal ini adalah 5. Kita tuliskan di sini 5. Kemudian dikurang dengan FH2. FH2 di sini adalah negatif 10. Berarti dalam kurung negatif 10 per H1 dikurang H2. H1-nya 2, H2-nya negatif 3. Berarti 2 dikurang negatif 3. Ini untuk koefisien X. Kemudian kita lanjut. H1. H1-nya adalah 2. Dikali dengan FH2. FH2-nya adalah negatif 10. Kemudian dikurang H2. H2-nya adalah negatif 3. Kemudian FH1. FH1-nya adalah 5. Per H1 dikurang H2, 2 dikurang negatif 3 lagi. Oke, ini tinggal kita selesaikan. 5 dikurang negatif 10 hasilnya 15. 2 dikurang negatif 3 hasilnya 5. Ini untuk koefisien X. Kemudian ditambah 2 kali negatif 10 hasilnya negatif 20. Kemudian nanti ini hasilnya dikurang negatif 3 kali 5 hasilnya adalah positif 15. Berarti negatif 20 ditambah 15, negatif 5. Negatif 5 per penyebutnya juga 5. Maka dari sini kita dapat kesimpulan Sx-nya atau sisanya sama dengan 3x dikurang 1. Nah, inilah jawaban untuk soal yang pertama dengan menggunakan cara kedua, yaitu cara rumus. Coba kita bandingkan dengan cara yang pertama tadi dengan menggunakan uraian. Kita ke pembahasan soal yang kedua. Suatu suku banyak berderajat 3 jika dibagi X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 bersisa 4X dikurang 6. Dan jika dibagi X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 bersisa 8X dikurang 10. Tentukan suku banyak tersebut. Nah, kalau tadi di soal yang pertama yang ditanya adalah sisa. Kalau untuk soal yang kedua yang ditanya adalah suku banyaknya, di mana diketahui di soal suku banyak ini berderajat 3. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mengingat bahwa suku banyak itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Oke, pertama di soal suku banyaknya belum disebutkan namanya. Kita bisa memisalkan sendiri. Misalnya dalam hal ini kita tulis suku banyaknya itu kita misalkan dengan fx. Jadi kita tulis terlebih dahulu suku banyaknya sama dengan fx. Jadi kita tahu bahwa suku banyak dalam hal ini fx sama dengan pembagi dikali dengan hasil bagi tambah sisa. Misalnya nih, saya ambil pembagi, di sini kan ada dua pembagi, ada x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2, ada x kuadrat dikurang x dikurang 6. Misalnya saya ambil pembagi yang pertama.
Saya pakai yang, jadi ini suku banyaknya berarti nanti akan sama dengan pembagi. Dalam hal ini x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 2, kemudian dikali dengan hasil bagi. Nah, kemudian nanti ditambah dengan sisa. Kita lihat sisanya sudah ada di sini ya. Nah, hasil baginya, kita ingat hasil bagi itu derajatnya akan sama dengan derajat suku banyak dikurang dengan derajat pembaginya. Berarti dalam hal ini hasil yang didapat itu akan sama dengan 3 dikurang 2. Berarti hasil dari suku banyak ini nanti akan berderajat 1. Berarti kita bisa misalkan dengan linier, yaitu misalkan kita buat AX tambah B. AX ditambah B. Ini tidak harus selalu A dan B ya. Kalau suka MN tambah MX tambah N juga boleh. Saya misalkan AX tambah B. Kemudian ditambah dengan sisa. Nah, sisanya tadi adalah 4X dikurang 6. 4X dikurang 6. Nah, kalau begini artinya kalau kita sudah dapat nilai A dan B atau sudah dapat hasil, maka kita sudah langsung dapat suku banyaknya, tinggal kita selesaikan. Berarti tugas kita sekarang mencari nilai A dan B agar suku banyaknya bisa kita tentukan. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai A dan B? Kita lihat di soal, ada satu lagi pembagian diketahui. Dalam hal ini dikatakan jika suku banyak itu dibagi dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6, maka dia akan menghasilkan sisa 8x dikurang 10. Nah, dari sini kita bisa gunakan teorema sisa. Kita tulis ini suku banyak, artinya kalau x kuadrat dikurang x dikurang 6, saya tulis dulu di sini ya. X kuadrat dikurang x dikurang 6. Ini kalau kita faktorkan berarti sama dengan x dikurang 3 X ditambah 2. Ini faktornya ya. Nah, dari sini kita dapat nih, berdasarkan teorema sisa, tadi kita namakan suku banyaknya fx ya. Berarti dari sini kita akan dapat 2 nih nilainya, yaitu f untuk x sama dengan 3 dan f untuk x sama dengan negatif 2. Maka ini tinggal kita cari satu-satu berdasarkan sisanya. Dikatakan sisanya adalah 8x dikurang 10. Berarti tinggal kita kali 8, substitusi x sama dengan 3, 8 kali 3 dikurang 10, 8 kali 3 24, 24 kurang 10 berarti 14. Kemudian kita ganti lagi untuk f min 2, 8x dikurang 10 berarti 8 dikali min 2, kemudian dikurang 10, 8 dikali min 2 min 16, min 16 dikurang 10 berarti min 26. Oke, dari sini bisa saya sederhanakan lagi penulisannya, berarti kita dapat f3 itu sama dengan 14 dan f min 2 itu sama dengan negatif 26. Nah, nilai ini, dua nilai berdasarkan teorema sisa ini bisa kita substitusikan ke dalam pertama yang kita tulis tadi, suku banyak sama dengan pembagi dikali hasil bagi tambah sisa untuk mendapatkan nilai A dan B. Oke, kalau gitu berarti kita substitusi satu-satu. Yang pertama saya gunakan untuk F3 sama dengan 14. Maka ini kalau kita substitusikan ke suku banyaknya, artinya ini tinggal kita ganti setiap x dengan 3. Dalam hal ini x kuadrat berarti 3 kuadrat, kemudian dikurang 3 kali 3 ditambah dengan 2, kemudian dikali dengan ax tambah b, berarti a dikali 3, jadi 3a tambah b, kemudian ditambah dengan 4x dikurang 6, berarti 4 dikali 3 dikurang 6, kemudian ini nilainya nanti hasilnya sama dengan 14. Kalau ini kita selesaikan, 3 kuadrat 9, 3 kali 3 juga 9, 9 kurang 9, 0, ditambah dengan 2, berarti ini 2 dikali 3A ditambah B. Nah, ini nilainya 4 kali 3, 12, 12 dikurang 6, hasilnya 6. Kemudian ini 14, berarti bisa saya buat sama dengan langsung ya, 14 nanti ini pindah, tadi 12 dikurang 6, 6, 14 kita kurangkan 14 dikurang 6 berarti 8. Jadi ini bisa langsung kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Berarti persamaan pertama kita peroleh 3A tambah B sama dengan 4. Nah, ini persamaan yang pertama dari F3 sama dengan 14. Oke, kita lanjut untuk F min 2 sama dengan 26. Kita substitusi kembali untuk nilai F min 2 sama dengan negatif 26. Nah, kita substitusikan kembali, kita ganti setiap x dengan min 2. Berarti untuk x kuadrat dikurang 3x ditambah 2, berarti ini hasil sama dengan min 2 dikuadratkan dikurang 3 kali min 2, kemudian ditambah 2,
kemudian dikali AX tambah B, berarti dalam hal ini menjadi negatif 2A ditambah B, kemudian ditambah dengan 4X dikurang 6, berarti 4 dikali min 2 dikurang 6, hasilnya nanti sama dengan negatif 26. Nah, tinggal kita selesaikan. Negatif 2 dikuadratkan 4, kemudian negatif 3 dikali dengan negatif 2, 6, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12 ya. Oke, kemudian ini 12 dalam kurung negatif 2A ditambah dengan B. Nah, 4 dikali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 dikurang 6, negatif 14. Nah, ini kalau saya pindahkan berarti sama dengan negatif 26. Nanti kita akan buat ini, kita pindahkan ke sini ya, menjadi ditambah 14. Berarti ini akan sama dengan negatif 12. Ini ya. Negatif 26 ditambah 14 hasilnya negatif 12. Nah, dari sini berarti bisa sama-sama kita bagi 12, maka dia menjadi sederhana, menjadi negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, ini persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita bisa eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B. Oke, kita tinggal gabung. Persamaan pertama, 3A ditambah B sama dengan 4. Persamaan kedua, negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, ini kita kurangkan untuk mengeliminasi B. 3A dikurang negatif 2A berarti sama dengan 5A. Kemudian 4 dikurang negatif 1 sama dengan 5. Dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1. B-nya tinggal kita pilih. Saya pilih yang pertama. 3A ditambah dengan B sama dengan 4. Substitusi A berarti 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. Dari sini kita peroleh B sama dengan 4 dikurang 3. Berarti diperoleh B sama dengan 1. Oke, kita sudah dapat nilai A dan B. Maka kita tinggal kembali ke soal. Kita lihat di soal tadi kita akan tulis bahwa suku banyak. Tadi kita tahu bahwa suku banyaknya itu Fx itu sama dengan pembagi pertama tadi yang kita ambil adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah dengan 2, kemudian dikali dengan AX tambah B tadi ya, AX tambah B dikali dengan hasil ditambah dengan sisanya tadi adalah 4X dikurang 6. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan nilai A dan B, kemudian kita selesaikan, maka kita dapat suku banyak Fx-nya. Ini tinggal kita ganti sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah dengan 2. A-nya tadi 1, B-nya 1. Berarti hasilnya adalah X ditambah 1. Kemudian ditambah dengan sisa 4X dikurang 6. Oke, ini tinggal kita selesaikan. Kita jabarkan X kuadrat dikali X, X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikali 1 ditambah X kuadrat. Kemudian negatif 3 kali X, negatif 3X kuadrat. Negatif 3 dikali 1, negatif 3X. Kemudian 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Kemudian ini ditambah 4X dikurang 6. Kita tinggal selesaikan. Maka dari sini kita dapat suku banyaknya X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikurang 3X kuadrat berarti negatif 2X kuadrat. Kemudian ini negatif 3X ditambah 2X hasilnya negatif X. Negatif X ditambah 4X berarti sama dengan 3X, kemudian 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Nah, inilah suku banyak yang ditanya untuk soal yang kedua ini. Kita lihat tadi ya. Soal yang kedua, nih. Ya, jadi suku banyak berderajat 3 yang dimaksud dari soal ini adalah X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 3X dikurang 4. Demikianlah pembahasan soal-soal tentang teorema sisa. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.